Bab 61. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, Ulbus, gunakanlah. Suara peralatan tambahan dikirimkan. Segera setelah itu, Liu Chuan merasakan ledakan energi yang melimpah dari dalam tubuhnya, dan semangat bela diri Liu Chuan langsung menjadi lebih padat. Jin Feng mengangkat kapak besarnya dan melambaikan kedua tangannya. Pada saat ini, semangat bela diri dan udara di sekitarnya bercampur, seolah-olah dia menutupi langit dan menutupi bumi. Maju dengan berani, Liu Chuan mengayunkan tombak kuno itu, merasakan kemarahan Liu Chuan, tombak itu melepaskan gelombang cahaya yang menakutkan, dan dengan suara swoosh, Liu Chuan melesat seperti anak panah. Sangat cepat, Jin Feng merasa kecepatan Liu Chuan menjadi lebih cepat, jadi dia dengan cepat menyerang ke depan. Segera, dua tsunami besar bertabrakan. Ya Tuhan, kecepatannya sangat cepat. Apa yang terjadi di atas panggung? Aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Petik 2. Ini terlalu cepat, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Sebagian besar seniman bela diri di bawah arena tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi karena mereka tidak dapat mengimbangi kekuatan mereka. Saat ini, panggung sangat cemas. Jin Feng mengandalkan kekuatan pertahanan rune untuk meningkat, dia berani melawan Liu Chuan, dan karena bulbus, serangan Liu Chuan bahkan lebih kuat. Penatua dengan jelas melihat segala sesuatu di panggung arena. Dia sudah bisa melihat bahwa dia dipenuhi keringat dingin. Seorang seniman bela diri alam transformasi tubuh sebenarnya memiliki adegan pertempuran yang mengerikan. Dia sendiri malu dengan inferioritasnya sendiri. Bang! Liu Chuan mengayunkan tombak seperti naga, menyerang Jin Feng di dada. Jin Feng segera mundur beberapa langkah, darah dan ki di tubuhnya bergejolak hebat. Cek, Jin Feng mengutuk dalam hatinya. Kekuatan Liu Chuan benar-benar tidak normal, dia bahkan telah menggunakan jimat, namun dia masih bisa rasakan kekuatan Liu Chuan. Jin Feng buru-buru maju untuk menerima serangan itu. Ayunan kapak raksasa tampaknya sedikit kurang kuat, bukan karena Jin Feng menjadi lemah, tetapi Liu Chuan menjadi lebih menakutkan. Tenggelam dalam pertempuran dengan sepenuh hati, setiap gerakan Liu Chuan menjadi sangat tajam dan ganas. Ini adalah alam tertinggi dari seorang seniman bela diri, dan semua potensi di tubuhnya telah terstimulasi. Seorang seniman bela diri di negara bagian ini adalah yang paling menakutkan, karena di negara ini, pemahaman seorang seniman bela diri tentang keterampilan bela diri sangat kuat. Seorang seniman bela diri dengan sedikit bakat akan mampu memahami batas yang lebih tinggi. Liu Chuan tidak membutuhkan keterampilan inheren, dia memiliki sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada keterampilan inheren. The Straightforward, sebenarnya bisa digunakan dengan cara ini. Lumayan, sungguh lumayan. Liu Chuan benar-benar memiliki pemahaman baru terhadap jalan lurus, dan dia sangat berterima kasih kepada Jin Feng. Jika bukan karena Jin Feng, Liu Chuan tidak akan memiliki pemahaman baru. Pada saat ini, Liu Chuan akhirnya merasa bahwa pemahamannya sebelumnya tentang bergegas maju sangatlah bodoh. Dia bahkan belum menggunakan 1/10 dari kekuatan Straightforward. Jurus lurus ke depan Liu Chuan telah menambah pemahamannya, 3 tombak dalam 1 serangan. 4 tembakan, 5 tembakan, 6 tembakan. Saat ini, setiap serangan besar Liu Chuan berisi 6 serangan kecil, menyebabkan perubahan dalam garis lurus ke depan menjadi lebih rumit dan tidak dapat diprediksi. Sebentar lagi, tekanan telah beralih ke Jin Feng. Dia mampu memastikan bahwa kapak itu berisi 4 serangan kecil, tapi itu sudah menjadi batasnya, dan batas Liu Chuan jelas lebih tinggi. Dari batasnya, keunggulannya terlihat jelas. Tombak kuno tajam Liu Chuan menembus tulang selangka Jin Feng, terdengar suara, kaca, yang lembut, itu menyakitkan. Terkejut, murid Jin Feng berkontraksi, dia benar-benar kalah. Mengalami pukulan fatal dan semangat bela diri di tubuhnya segera runtuh. Tanda paling jelas dari hal ini adalah roh bela diri di luar tubuhnya segera menghilang. Awalnya, 2 kamar hanya memiliki 1 roh bela diri yang tersisa untuk bertarung, dan asap-asap di atas panggung telah menyebar. Sekarang, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Tombak kuno Liu Chuan seperti ular paling berbisa di dunia, menyambar tenggorokan Jin Feng. Jika Jin Feng berani bergerak, dia akan mati. Setetes keringat jatuh dari dahi Jin Feng saat dia tertawa dingin. Jin Feng, kamu kalah. Pada saat ini, Jin Feng benar-benar tenggelam dalam keterkejutannya sendiri, dan terdiam untuk waktu yang lama.
Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai gerbang United Colleague, hanya selangkah lagi dari Liu Chuan. Pada saat itu, adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak bersemangat. Liu Chuan sangat bersemangat, dia perlahan-lahan mendekati tujuannya, selangkah demi selangkah, hanya satu langkah terakhir. Ada pepatah yang mengatakan, sampai saat terakhir, kamu tidak akan pernah menyerah. Bahkan di saat paling kritis sekalipun, Liu Chuan tidak akan pernah menyerah. Ketika dia memikirkan tentang jalan yang telah dia ambil, Liu Chuan merasa bahwa dia berada dalam mimpi yang tidak normal. Tentu saja, hanya Liu Chuan yang mengetahui sakit hati dan bahaya yang dia rasakan. Apa yang disebut penderitaan dan sakit hati hanyalah awan yang berlalu, tidak ada yang sama. Sungguh berlebihan jika menyebutkan hal-hal itu. Liu Chuan menang. Penatua mengumumkan hasilnya. Saat ini, Liu Chuan mengangkat tombak kunonya tinggi-tinggi ke udara, dan meraung dengan marah ke arah langit. Mengaum. Pada saat ini, itu adalah rilis yang telah lama ditekan, sebuah olok-olok nasib. Siapa bilang tanpa bakat, seseorang tidak akan bisa mencapai ketinggian seperti itu? Siapa yang bilang, di masa lalu, takdir selalu mengejek Liu Chuan. Tapi sekarang, Liu Chuan juga bisa mengejek takdir, mengatakan bahwa itu adalah takdirku sendiri, pemerintahanku sendiri, surga dan sebagainya, surga hanyalah omong kosong. Kemenangan ini sepenuhnya milik Liu Chuan, dan yang lain bahkan tidak dapat menemukan cara untuk merayakannya bersama Liu Chuan. Mereka hanya merasa bahwa semua sorak-sorai itu semacam gangguan bagi Liu Chuan. Pada saat ini, seluruh panggung benar-benar sunyi, tidak ada yang mengganggu Liu Chuan, tidak ada yang mengganggu kenikmatan kemenangannya. Buk, buk, buk. Dalam keheningan mutlak, suara langkah kaki yang pelan namun kuat bisa terdengar. Tombak dingin perlahan mendekati Liu Chuan. Di bawah terik matahari, di samping sosok Liu Chuan di atas panggung, ada bayangan tambahan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan menerpa rambut mereka berdua, membawa serta sebuah kalimat yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Liu Chuan, selamat, kamu telah memperoleh kesempatan untuk melawanku. Dengan suara Shou, tombak dingin itu langsung menunjuk ke arah Liu Chuan, seolah ingin merenggut kemenangan Liu Chuan, seolah kemenangan Liu Chuan hanya dipersiapkan untuknya. Liu Chuan mengangkat alisnya. Han Jie, satu-satunya hambatannya menuju United Colleague ada di sini. Liu Chuan harus melewatinya, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Tentu saja, Han Jie juga merupakan kendala terbesar. Han Jie berdiri di atas panggung, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Kemenangan Liu Chuan baru saja tiba, mereka tidak menyangka akan segera berakhir. Ini adalah takdir, dan takdir masih mempermainkan manusia. Bagaimana Liu Chuan bisa mengalahkan lawannya dengan 9 tahap transformasi tubuh? Keduanya adalah dua dunia yang terpisah satu sama lain. Ini adalah parit alami. Bahkan jenius paling berbakat pun tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan seniman bela diri dua alam di atasnya. Tapi jadi apa? Nasib Liu Chuan sepenuhnya berada dalam kendalinya. Nasib Liu Chuan unik dan tidak ada yang bisa menirunya. Jika Liu Chuan berkata bisa, itu bisa. Segala sesuatu yang lain tidak masuk akal. Jadi bagaimana jika Anda memiliki 9 tahap transformasi tubuh? Siapapun yang berani menghentikanku, Liu Chuan, harus dibunuh. Menantangmu, selamat padaku. Liu Chuan tertawa dingin, dan mengarahkan tombak kunonya ke Han Jie, menunjukkan situasi di mana mereka akan saling berhadapan. Namun, di mata orang luar, tindakan Liu Chuan mirip dengan burung pipit yang memperlihatkan sayapnya di depan elang. Begitu kecil, sangat lucu. Han Jie tertawa, dan tertawa dengan nada meremehkan, Liu Chuan, hanya denganmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Han Jie meregangkan lehernya, dan tampak sangat santai. Tindakan Han Jie bukan karena penghinaan terhadap Liu Chuan. Itu adalah penegasan atas kekuatan seseorang. Jika seseorang tidak memiliki sedikit kepercayaan diri, bagaimana mereka bisa berbicara tentang seniman bela diri? Lawannya adalah seorang seniman bela diri yang 2 tingkat lebih rendah darinya. Dia harus dihancurkan. Mungkinkah? Liu Chuan juga tertawa, tapi di saat yang sama, senyuman ini adalah senyuman yang penuh dengan keyakinan pada kekuatannya sendiri. Hanya aku, Liu Chuan, yang memberikan tantangan padamu, juara kontes United Colleague, pasti aku. Liu Chuan dengan bangga mengarahkan ibu jarinya ke dadanya. Ini bukan kesombongan, ini disebut kepercayaan diri. Bagus, sangat bagus. Kupikir kamu takut,
tapi setidaknya ini akan membuatku sedikit tertarik padamu. Sama seperti ini, setelah pertarungan hebat, kamu harus merawat tubuhmu dengan baik agar tidak menjadi masalah, permisi. Baiklah, aku pergi. Han Jie membungkukkan jari telunjuknya, lalu berjalan menuruni panggung dengan jijik. Liu Chuan tidak tinggal lebih lama lagi. Dari sisi lain panggung, di sisi Jin Feng, dia berjalan turun panggung. Jin Feng masih memikirkan kehidupan, apakah aku, Jin Feng gagal begitu saja? Apakah aku, Jin Feng, akan berakhir di sini? Aku tidak bisa menerima ini, aku tidak bisa menerima ini. Titik. Setelah sekembalinya ke rumah, efek samping dari bulbus segera datang. Sangat ganas, saat Liu Chuan masuk ke dalam rumah, seluruh tubuhnya langsung menegang, seolah 10.000 pedang telah menusuk jantungnya, sakit. Ahaha, Liu Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan segera duduk bersila. Saat dia memeriksa tubuhnya dengan keenam inderanya, Liu Chuan akhirnya menyadari bahwa ada racun kuat di dalam tubuhnya yang mencoba melahapnya. Apakah ini efek samping dari bulbus? Mengerikan sekali. Liu Chuan dengan cepat menahan napas dan mengaktifkan jalur sirkulasi resolusi Tuan untuk mengusir racun di tubuhnya. Namun, cara seperti itu tidak banyak berpengaruh. Setelah Liu Chuan melewati beberapa siklus, tingkat detoksifikasi menjadi terlalu terbatas. Sial, sepertinya aku butuh waktu lama untuk menghilangkan racunnya. Tunggu, aku masih punya mantra mandi darah. Liu Chuan hampir melupakan mantra mandi darah. Menggunakan mantra mandi darah untuk mencoba, setelah itu, Liu Chuan segera mengubah rute teknik budidayanya, membimbing semangat bela diri ke jalur mantra mandi darah. Tapi perubahan kecil seperti itu telah membuat Liu Chuan terkejut. Setelah mantra mandi darah diaktifkan, racun di tubuhnya mulai menyebar ke segala arah karena ketakutan, seolah-olah itu adalah binatang yang telah bertemu musuh alaminya. Pekerjaan yang tersisa hanyalah mengejar mereka. Keajaiban mantra mandi darah hanyalah permulaan. Bagi Liu Chuan, mantra mandi darah akan berdampak besar pada masa depannya. Hanya saja, dengan kekuatan Liu Chuan saat ini, dia masih belum bisa mengetahui terlalu banyak. Karena mantra mandi darah memiliki kata iblis, maka mantra itu tidak dapat dibandingkan dengan metode budidaya konvensional. Secara alami, ia memiliki fitur uniknya sendiri. Salah satu keunikannya adalah mantra mandi darah memiliki kemampuan melahap yang kuat terhadap racun dan sejenisnya. Liu Chuan segera mengetahui hal ini. Racun yang dihasilkan dari penggunaan bulbus semuanya telah dibersihkan dari tubuhnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Satu-satunya lawan yang tersisa adalah Han Jie. Aku, Liu Chuan tidak takut padanya. Liu Chuan mengenakan pakaiannya dan segera memasuki kondisi kultivasi. Saat ini, Liu Chuan hanya menatap dirinya sendiri, hanya tombak kuno di tangannya. Itu bergerak. Hati Liu Chuan bergerak sesuka hati saat dia secara naluriah mengacungkan tombaknya. 1 tembakan, 2 tembakan, mengubah. Itu berubah lagi. Batu-batu besar di sekitarnya berputar-putar di udara. Liu Chuan dapat merasakan perbedaan kekuatan pada tombaknya, yang menghasilkan pecahan batu yang berbeda. Tiba-tiba, Liu Chuan membuka matanya yang dipenuhi cahaya cemerlang. Tingkat perubahan secara bertahap meningkat. 6 jenis perubahan. Ini adalah ketinggian yang dicapai Liu Chuan di atas panggung, dan sekarang, Liu Chuan bergegas ke titik yang lebih tinggi. Pria dan tombak itu sudah menyatu menjadi satu. Gerakannya sangat anggun, gesit, dan cepat. Lagi, Liu Chuan tidak tahu di mana batasannya. Sulit untuk naik ke level berikutnya. Lagi, Liu Chuan bahkan tidak tahu sudah berapa kali dia mencoba ini. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah menemukan batasnya, mencapai batasnya. Saya, Liu Chuan tidak percaya pada takdir. Apa itu hidup? Saya, Liu Chuan, akan mengambil kendali sendiri. Mengingat betapa nasibnya tidak adil, gelombang kemarahan yang kuat muncul dari hati Liu Chuan. Kemarahan ini menyebabkan gerakan Liu Chuan menjadi lebih cepat, dan kekuatannya menjadi semakin mengamuk. Tidak, level ini masih jauh dari cukup. Petik 2. Aku, Liu Chuan, harus lebih cepat, bahkan lebih cepat. Liu Chuan memaksa dirinya untuk menjadi lebih kuat. Ya, itu dia. Lagi, Liu Chuan sudah memasuki kondisi terlupakan sepenuhnya. Tanpa ekspresi apapun, dia menembakkan tombak kuno di tangannya lagi dan lagi. Tingkat teror ini, jika ada orang luar yang melihatnya, mereka akan sangat terkejut, bahkan seorang jenius seperti Liu Ganlang harus mengaguminya. Tentu saja,
Liu Ganlang sudah meninggal, Liu Chuan tidak akan membiarkan dia membandingkan dirinya dengan orang mati. Kekuatan dan perubahan Liu Chuan sudah mencapai batasnya di sekelilingnya, dan memasuki keadaan ini, Liu Chuan menghabiskan banyak waktu. Heh, Liu Chuan berteriak, tombak kunonya menghancurkan sebuah batu besar, menyebabkan batu-batu kecil berterbangan kemana-mana. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Liu Chuan mengeluarkan tombaknya dan dengan cepat mengejar setiap batu, mengubahnya menjadi batu yang lebih kecil, lebih kecil. Tiba-tiba, mulut Liu Chuan terangkat ke sudut yang aneh. Liu Chuan menemukan perasaan ini. Segera, roh bela diri di tubuhnya meraung, dan saat tombak kuno menari di udara, itu mengeluarkan banyak seberkas cahaya di udara. Gerakan manusia, gerakan tombak, potongan batu jatuh. Tubuh Liu Chuan yakin ketika batu besar itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Batu besar itu bertuliskan, kehidupan. Inilah efek yang diinginkan Liu Chuan. Kontrolnya atas serangannya meningkat ke level lain, dan di masa lalu, kendali Liu Chuan atas serangan hanya berhenti pada saat menampilkan kecepatan dan kekuatan. Maksimumnya, dengan cara ini, tidak mungkin terjadi. Hanya dengan mengendalikan kecepatan dan kekuatannya hingga dia bisa melakukan apapun yang dia mau, barulah dia bisa menghadapi musuh dengan lebih baik. Satu serangan, 8 bentuk. Liu Chuan telah naik 2 level lagi. Melihat kata besar, kehidupan, Liu Chuan menyatakan ke langit sekali lagi, nasibku bukan milikmu, itu sepenuhnya terserah aku. Bagaimanapun, keadaan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan dan tidak dicari. Waktunya terlalu singkat, dan Liu Chuan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memasuki kondisi ini lagi. Namun Liu Chuan masih sangat puas dengan hasil hari ini. Saya, Liu Chuan, benar-benar telah melakukan 8 hal berbeda. Liu Chuan agak tidak percaya bahwa potensinya sebesar ini, dan semua yang baru saja terjadi, Liu Chuan hanya melakukan apa yang dia inginkan, dan itu tidak disengaja. Keadaan Liu Chuan saat ini membenarkan satu kalimat, selama hati seseorang cukup kuat, seluruh dunia akan memberi jalan bagi mereka. Sebuah wawasan yang tiba-tiba, aku harus mengingat perasaan ini. Tiba-tiba, Liu Chuan bergerak lagi, secepat kilat, dan batu besar lainnya menghantam di tengahnya. Satu serangan, 8 bentuk. Di bawah permintaan Liu Chuan, batu besar ini sekali lagi ditempatkan menjadi satu kata, Hanjie. Liu Chuan menginjak kata-kata yang dibentuk oleh pecahan batu, dan perlahan menuruni gunung. Biarkan Hanjie, gunung besar yang menghalangi saya, berubah menjadi pecahan batu, dan membuka jalan bagi saya. Titik. Apa? Liu Chuan telah menang, dan juga menang, bahkan Jin Feng bukanlah tandingan Liu Chuan. Liu Yuanshan sedang berbaring di ranjang sakit, mendengar berita yang datang dari Liu Guodong, dia segera duduk. Kemarahan di hatinya kembali meletus, tenggorokannya menjadi manis dan dia memuntahkan seteguk darah lagi, menyembur kemana-mana di tempat tidur. Yuanshan, tenangkan amarahmu, tenangkan amarahmu, Liu Chuan benar-benar kuat, aku tidak pernah menyangka dia bisa berjalan sejauh ini, jangan cemas, kita masih memiliki satu kartu truf terakhir, Hanjie, bagaimana menurutmu tentang Hanjie? Liu Guodong menghibur Liu Yuanshan. Memang benar, kekuatan Hanjie dan Liu Chuan berada pada level yang sangat berbeda. Liu Chuan seperti telur, dan Hanjie seperti batu. Jika sebutir telur menyentuh batu, meskipun keajaiban terjadi, telur tersebut tetap akan pecah. Hanjie, menurutku Hanjie dan anakku Ganlang berada pada level yang sama, jadi berurusan dengan Liu Chuan seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam hati Liu Yuanshan, putranya sendiri, Liu Ganlang, adalah orang yang paling berbakat. Yang lain hanya bisa mengikutinya. Liu Yuanshan tidak tahu bahwa analoginya ini agak kehilangan karakternya, lalu bagaimana dengan kejeniusan Liu Ganlang? Mereka semua jatuh di kaki Liu Chuan. Yuanshan, istirahatlah dengan baik. 1 minggu kemudian, ini akan menjadi kompetisi terakhir, dan ini terkait dengan prestise cabang kami, jadi, saya harap Anda dapat menyaksikan sendiri kekalahan Liu Chuan. Setelah Liu Guodong menyelesaikan kalimat ini, dia bertukar beberapa kata lagi dengan Liu Yuanshan sebelum dia berbalik dan pergi. Perlombaan cabang samping haruslah sebuah kompetisi di mana semua bunga di tubuh muridnya bermekaran, sebuah kompetisi di mana cabang-cabang lain menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Oleh karena itu, tempat pertama adalah milik cabang samping, tidak boleh jatuh ke tangan orang lain.
Jika Liu Chuan mendapat tempat pertama, cabang sampingan akan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Semua orang tahu bahwa posisi Liu Chuan di cabang samping lebih buruk daripada posisi seorang pelayan. Jika karakter seperti itu berani menempati posisi pertama, cabang lain pasti akan menertawakannya. Sebelum pertandingan final, semuanya damai dan tenang. Semua orang menantikan pertandingan final. Pertandingan final kompetisi akhirnya tiba. Arena sudah lama menjadi lautan manusia. Hari ini akan menjadi pertandingan terakhir. Terutama pertandingan antara Liu Chuan dan Han Jie, tentu saja itu adalah titik fokusnya. Entah Han Jie akan mempertahankan martabat cabang samping, atau Liu Chuan akan dengan tegas menginjak-injak cabang samping, dua hasil ini. Hei, apakah kalian sudah memikirkannya dengan matang? Ini pertandingan terakhir, siapa yang akan kalian tekan? Liu Chuan atau Han Jie? Masih perlu dipikir-pikir, tentu saja untuk menekan Han Jie. Jangan lupa, Liu Chuan bukan dari cabang sampingan kita, apalagi Liu Chuan bisa menang melawan Han Jie. Di babak terakhir, tentu saja kami bersorak untuk anggota faksi lainnya, tanpa alasan lain selain karena dalam satu tarikan napas, saya bertaruh pada Han Jie, dan yang pasti Han Jie yang menang. Petik 2. Hanya ada dua pertandingan yang berlangsung hari ini. Meskipun pengundian belum dimulai, semua orang tahu bahwa Liu Chuan dan Han Jie pasti akan berkumpul. Ada beberapa aturan yang dipahami semua orang. Selain Liu Chuan dan Han Jie, dua lainnya tidak terlalu terkenal, sehingga tidak ada yang memperhatikan mereka. Tidak peduli seberapa kuat keduanya, mereka tidak sekuat Jin Feng. Liu Chuan, menurutmu apakah kita bisa menang? Ada dua pertandingan hari ini, dan setelah pertandingan ini, masih ada satu final. Saat ini kita masih dirugikan, apakah kita bisa memenangkannya kembali? Feng Liu dan Liu Chuan sedang berdiskusi dengan lembut. Hingga saat ini, Feng Liu dan Liu Chuan masih mengalami kerugian lebih dari yang bisa mereka kunyah. Jika ini terus berlanjut, apalagi menghasilkan uang, bahkan bisa mempertahankan modal sudah dianggap keajaiban. Liu Chuan tersenyum tipis, dan berkata, Feng Liu, jangan khawatir, hari ini kita akan bertaruh. Jika ada lebih banyak orang yang bertaruh pada saya, maka saya akan kalah. Dan jika ada lebih banyak orang yang bertaruh pada Han Jie, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengalahkan Han Jie. Bagaimana menurutmu? Feng Liu membuka mulutnya lebar-lebar, menghadapi kata-kata Liu Chuan, dia sangat tidak setuju. Liu Chuan, itu tidak mungkin, jangan bilang kamu benar-benar ingin melakukan ini. Tidak mudah bagimu untuk sampai ke titik ini, apakah kamu benar-benar tega kalah dalam pertandingan itu? Pertama, Liu Chuan ada di sini untuk bertarung memperebutkan tempat pertama. Feng Liu tahu bahwa hanya dengan mendapatkan tempat pertama, Liu Chuan akan mampu menghilangkan rasa malu karena menjadi karakter sampingan. Liu Chuan tertawa, Feng Liu, kamu tidak mengerti sekarang kan? Segala sesuatu perlu dilihat untuk manfaatnya, apapun itu, akan dilakukan, mengerti. Liu Chuan adalah orang yang cerdas, dia pasti akan melunasi hutang dari cabang lain. Saat bertarung dengannya, dia tidak kalah dengan sengaja, tapi ketika dia mengatakannya seperti itu, Liu Chuan pasti akan memberikan segalanya. Tunggu sampai dia yakin Han Jie tidak bisa menang melawannya, maka dia hanya akan kalah dalam kompetisi, bukankah itu cukup? Bukankah itu lebih baik? Saya bisa menang, tapi saya tidak bisa. Ini adalah pukulan terbesar bagi cabang samping. Lawan yang bisa langsung membunuhmu bukanlah hal yang menakutkan sama sekali. Yang menakutkan adalah meski jelas bisa membunuhmu seketika, kamu sebenarnya mengaku kalah. Apa yang dipikirkan lawan Anda? Anda meremehkan saya, Anda tidak ingin melawan saya sama sekali. Apakah itu baik-baik saja? Feng Liu bertanya dengan ragu. Aku, Zhang Rou tiba-tiba berhenti, dan dengan senyuman yang tidak dia mengerti, dia menundukkan kepalanya dan mengangkatnya lagi. Baru setelah itu dia dengan malu-malu mengeluarkan benda yang tampak seperti jimat pesona. Ini, aku hanya memintanya. Pertarunganmu hari ini pasti akan berbahaya, jadi ini seharusnya bisa memberimu keberuntungan. Zhang Rou dengan gembira memberikan atase itu kepada Liu Chuan. Melihat liontin itu bergoyang di udara, hati Liu Chuan terasa hangat dan agak tergerak. Ini, Liu Chuan benar-benar tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Liu Chuan, jangan gugup. Xiao Qing memanggilku untuk melihat-lihat dulu. Sangat pandai mengolah bola lampu listrik. Dia segera menemukan alasan dan memberikan waktu kepada Liu Chuan dan Zhang Rou. Ini,
Liu Chuan menggaruk kepalanya, dan berkata, Zhang Rou, apakah kamu tidak percaya padaku atau apakah kamu berharap aku akan kalah? Ahaha, mendengar kata-kata Liu Chuan, Zhang Rou berpikir bahwa Liu Chuan tidak menyukai jimat pelindung yang dia berikan padanya. Bukan seperti itu, Liu Chuan, dengarkan aku, dalam pertempuran ini, kamu pasti akan bertarung melawan Han Jie. Kekuatan Han Jie memang terlalu kuat, jadi kuharap kalian tidak memaksakan diri, meski kalah kalian tetap bisa masuk United Collegekan. Terkadang tidak perlu berdebat, jadi sebaiknya kamu tidak terluka. Liu Chuan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, gadis itu, Zhang Rou, sangat menarik. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan meminjam keberuntunganmu. Liu Chuan mengambil jimat pesona itu dan segera menyimpannya. Melihat itu, Zhang Rou tertawa manis, matanya seperti bulan sabit, sangat indah. Ini, Liu Chuan, lakukan yang terbaik. Langsung mengangguk, baiklah, aku akan melindungi diriku dengan baik. Aku tidak akan membiarkan diriku terluka, karena aku tahu kamu akan mengkhawatirkanku, haha. Ketika Liu Chuan membuka mulutnya untuk tertawa, tinju Zhang Rou sudah mendarat di dadanya, dia terus berkata, kamu menyebalkan, siapa yang mengkhawatirkanmu? Kamu, selain kamu, siapa lagi yang mengkhawatirkanku? Huff, aku membencimu. Mengabaikanmu. Zhang Rou tersipu dan berlari. Melihat Zhang Rou melarikan diri dengan malu-malu, Liu Chuan tersenyum, tapi hatinya merasa sedih. Itu karena seseorang sedang menunggunya di tempat gelap itu, dia tidak boleh mengecewakan mereka. Sedangkan laki-laki harus memiliki kekuatan. Hanya dengan kekuatan mereka akan memiliki segalanya. Kalau tidak, bukankah perempuan akan tetap dianggap kaya dan tampan? Mulailah menggambar banyak. Setelah Liu Guodong mengumumkan hal ini, upacara pengundian segera dimulai. Upacara pengundian berlangsung sangat singkat. Toh hanya ada 4 orang, jadi hasilnya sesuai ekspektasi. Han Jie melawan Liu Chuan. Liu Lun versus Liu Chen. Saat pertarungan Han Jie dan Liu Chuan dimulai, adegan langsung menjadi gempar. Ini adalah pertarungan fokus yang sebenarnya. Setelah Han Jie mendengar ini, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke arah Liu Chuan dan mengulurkan tangannya ke Liu Chuan. Liu Chuan, aku tidak mengira kamu benar-benar akan bersaing denganku. Apa, kamu perlu mengungkapkan perasaanmu kepadaku sekarang? Han Jie berkata dengan nada meremehkan. Liu Chuan tertawa dingin, pikirkan. Tidak perlu, sampai jumpa di panggung. Lumayan. Anda benar-benar memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Tapi, saat Anda berada di arena, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saya akan memberitahu Anda perbedaan antara Anda dan saya. Anda dan saya sama-sama menggunakan senjata, saya akan membuat Anda memahami arti sebenarnya dari menggunakan senjata. Mata Han Jie tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Baiklah, ayo kita bertemu di arena. Liu Chuan tidak takut sama sekali. Lalu, Han Jie menggelengkan kepalanya dan pergi. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua tahu bahwa ini adalah waktu milik Liu Chuan dan Han Jie. Han Jie, perwakilan dari faksi tradisional, memiliki bakat dan kekuatan. Rute budidaya Han Jie adalah representasi sebenarnya dari mayoritas prajurit, dan juga diakui oleh semua orang. Tidak ada bakat, tidak ada bantuan, di benua martial spirit, itu hanyalah deklarasi keberadaan sampah. Berdasarkan aturan, tidak ada yang mengizinkan orang seperti itu menyerang. Liu Chuan, simbol serangan balik di Aussie. Sudah berapa lama sejak serangan balik di Aussie terjadi di benua jiwa bela diri? Yang harus dilakukan Liu Chuan sekarang adalah melanggar aturan ini. Saya akhirnya bisa melihat kegagalan Liu Chuan. Liu Yuanshan duduk di kursi rodanya dan terus bertepuk tangan. Ketika pertempuran terakhir tiba, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Liu Guodong menemaninya di sisinya, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga berharap Han Jie bisa menang melawan Liu Chuan, tapi dia masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya, dan dia tidak tahu dari mana kekhawatiran itu berasal. Han Jie, unggulan nomor 1 dalam kompetisi hegemoni, Liu Chuan, telah melalui berbagai kesulitan sepanjang perjalanannya. Adapun dua lainnya, Liu Lun dan Liu Chen, keduanya berada di alam transformasi tubuh tingkat 8, jadi jauh lebih redup. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah pengundian selesai, akan ada sedikit waktu bagi para prajurit untuk melakukan persiapan terakhir mereka. Tempat Feng Liu segera menjadi ramai, dan semua orang mulai memasang taruhan mereka.
Kali ini, dalam situasi saat ini, tidak ada seorang pun di sini untuk memenangkan uang. Mereka di sini untuk menghibur keluarga mereka. Aku bertaruh pada Han Jie. 1000 koin emas. Han Jie, 2000 koin emas. 800. 90% prajurit bertaruh pada kemenangan Han Jie, dan bahkan bisa dikatakan bahwa mereka bertaruh semua kekayaan mereka. Apakah ada seseorang yang menekan Liu Chuan? Tidak, tidak seorang pun. Dalam situasi seperti ini, siapa yang berani menekan Liu Chuan? Jika mereka tidak dipukuli sampai mati, mereka akan tenggelam dalam air liur. 10% sisanya adalah untuk Liu Lun dan Liu Chen. Liu Lun dan Liu Chen sangat gugup saat ini. Mereka tidak gugup untuk lawan mereka, tetapi mereka gugup untuk Liu Chuan dan Liu Chuan. Keduanya adalah tidak memikirkan tentang kompetisi, tapi Liu Chuan dan Han Jie. Di arena raja, Liu Chuan dan Han Jie duduk, suasananya sangat panas. Tombak dingin-dingin naga air Han Jie diarahkan ke Liu Chuan. Air tombak dingin menawan naga lembab dan berkilau, tidak memiliki ki yang kejam, seolah-olah suhu di sekitarnya terlalu tinggi. Itu tidak mempengaruhi ki yang encer dan dingin. Liu Chuan, ayolah, aku bukan tandinganmu, aku yakin kamu memahami hal ini. Wu Hao, Jin Feng dikalahkan olehmu, aku tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun, hari ini, biarkan aku mengalahkanmu. Baiklah. Liu Chuan memegang tombaknya erat-erat dan tertawa. Seni tombak naga air. Han Jie tidak memberi Liu Chuan waktu untuk bersiap, dia langsung menggunakan teknik tombak naga air, dan keterampilan bela diri tingkat mendalam kelas menengah miliknya sendiri. Serangan tombak ini sangat lembut, seperti aliran air kecil. Itu hanya serangan permukaan, tapi tanpa ampun. Di dalam aliran sungai yang tenang, arus bawah melonjak. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan segera menyelesaikannya. Inilah titik awal kuat Han Jie, bukan bersaing dengan kecepatan, kekuatan, tetapi 4 atau 4000 jin, menggunakan kelembutan untuk melawan kekuatan. Dengan cara ini, konsumsi energi roh bela diri tidak hanya akan berkurang, lawan juga harus mengikuti ritmenya. Liu Chuan mengerutkan kening, serangan Han Jie terlalu kuat. Pemahaman Liu Chuan terhadap informasi Han Jie hampir nol. Dari awal hingga sekarang, Han Jie tidak pernah menggunakan setengah dari kekuatannya. Liu Chuan mengangkat tombak kuno itu secara terbalik, berdiri dengan kedua kakinya, dia tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya, menyebabkan tombak kuno menunjuk ke arah langit, diam-diam menunggu serangan Han Jie. Dentang, Liu Chuan mengangkat tombaknya dan menangkis serangan Han Jie. Han Jie, seni tombak naga airmu lumayan, sekarang cobalah lurus ke depan. Tubuh Liu Chuan tiba-tiba melesat ke depan, semangat bela diri membara, tombak surgawi bersinar, tusukan tombaknya seperti naga, melepaskan 8 jenis perubahan sekaligus. Han Jie sama sekali tidak takut, keterampilan yang tidak berarti. Tombak naga air yang indah dan dingin di tangan Han Jie perlahan bergerak maju, dengan santai, terjerat dengan Liu Chuan dengan cara yang sangat lembut. Serangan Liu Chuan datang dari segala arah, menyebabkan Han Jie terdiam. Dari manapun kamu berasal, aku akan membela. Momentum Liu Chuan sangat besar, dia hanya menembak 3 kali, dan pemandangan segera berubah. Han Jie yang tampaknya dirugikan oleh serangan Liu Chuan yang menindas sebenarnya telah membalikkan keadaan, dan tidak ada yang bisa memahami apa yang dia lakukan. Apa yang sedang terjadi, termasuk Liu Chuan juga sangat terkejut. Dia belum mengungkapkan kelemahannya, bagaimana mungkin? Dalam sekejap, seolah-olah Liu Chuan jatuh ke air, serangannya menjadi lebih lambat dan reaksinya menjadi lambat. Terlebih lagi, jika dia tidak ingin mati tenggelam, dia harus mengikuti aturan air. Tombak naga air itu tidak keras, dan tidak menyebabkan seseorang meledak hingga mati. Itu adalah bentuk penyiksaan terhadap manusia hingga menyebabkan mereka tenggelam. Mereka meronta, tapi tidak bisa bernapas. Mereka perlahan-lahan mati. Han Jie terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari ahli 9 tahap transformasi tubuh. Liu Chuan sama sekali tidak baik, dia tidak melakukannya dengan lambat, dan mendorong Liu Chuan ke sudut, Liu Chuan kalah. Para murid di bawah panggung baru saja mulai dan sampai pada kesimpulan, Liu Chuan bukanlah tandingan Han Jie. Pertukaran antara keduanya tidak cepat. Bahkan orang biasa pun dapat dengan jelas melihat pertukaran antara keduanya. Inilah betapa menakutkannya Han Jie. Liu Chuan memang pernah menghadapi pertempuran paling mengerikan sejauh ini. Maju dengan berani,
Merusak. Liu Chuan menjawab dengan tenang, tombak surgawi bergerak dengan ganas di dalam air, itu tidak masuk akal sama sekali. Tidak peduli seberapa keras Liu Chuan mencoba, dia benar-benar mampu melepaskan diri dari teknik tombak naga air dan melarikan diri dari air. Han Jie terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang pejuang ulung dengan tombaknya. Han Jie juga bersemangat. Setiap orang menggunakan tombak mereka, dia tahu bahwa pencapaian Liu Chuan dalam tombak tidak lebih lemah dari miliknya. Itu benar, Liu Chuan, kamu bisa dianggap lawanku. Han Jie berkata, begitukah? Kamu juga tidak mengecewakanku, jawab Liu Chuan. Liu Chuan benar-benar seekor kecoa yang tak terkalahkan, dia sebenarnya berhasil lolos dari serangan Han Jie, namun tetap tidak ada ketegangan, Liu Chuan tidak bisa menang melawan Han Jie. Kakak senior Han Jie masih terlalu kuat. Kali ini, Liu Chuan pasti akan kalah. Adegan telah ditetapkan, dan para murid tidak berpikir bahwa Liu Chuan memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan hanya karena pelariannya. Serangan Han Jie datang lagi. Meskipun sepertinya dia berbicara dengan lembut, hanya Liu Chuan yang tahu betapa berbahayanya. Panggung raja adalah tempat lahirnya alam raja. Han Jie dan Liu Chuan berpencar dan melawan satu putaran, demi putaran lainnya, Liu Chuan dengan kejam mengambil tombak Han Jie dan memukul dadanya. Segera, darah dan ki di tubuhnya bergejolak, dan dia mundur beberapa meter. Di sisi lain, Han Jie masih bersikap santai, seolah-olah dia tidak menganggap kompetisi ini sebagai kompetisi sama sekali. Kali ini, Liu Chuan telah mengalami teror 9 tahap transformasi tubuh, lawannya bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan Liu Chuan sendiri sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Han Jie, jangan cemas, ini baru permulaan. Setelah dia selesai berbicara, Liu Chuan segera mengambil satu bulbus. Tidak, satu saja tidak cukup, Liu Chuan segera makan 2. Seketika, kekuatannya meroket. Kali ini, Han Jie mengerutkan kening, dia merasakan aura Liu Chuan telah berubah, dan menjadi lebih brutal. Bunga jatuh. Han Jie melambaikan batang tombak di tangannya, dan suara aliran sungai sepertinya dihasilkan dari tombak, memberikannya suara yang sangat menyenangkan. Maju dengan berani, tubuh Liu Chuan secepat kilat, dia tiba-tiba bergegas keluar, dan keduanya langsung bertabrakan. Aliran air yang menyesakkan segera membungkus Liu Chuan. Tombak dingin naga air itu sepertinya telah berubah menjadi naga air, melingkari lengan kanan Liu Chuan dengan erat. Naga air kedua melingkari lengan kiri Liu Chuan. Naga air ketiga melingkari leher Liu Chuan. Liu Chuan segera tidak bisa bergerak, dia hanya bisa membiarkan dirinya dimanipulasi oleh Han Jie. Liu Chuan, apakah ini terasa luar biasa? Pasti sangat enak, kata Han Jie acuh tak acuh. Cih, Laozi masih belum kalah, tunggu sampai Laozi kalah, belum terlambat bagimu untuk mengatakan itu. Liu Chuan berkata dengan pantang menyerah. Baiklah, aku serahkan padamu sekarang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Han Jie menggunakan kekuatannya, dan segera setelah itu, layar air terbentuk di sekitar mereka berdua oleh roh bela diri. Setelah mengatakan itu, Liu Yuanshan dan Liu Guodong menunjukkan ekspresi terkejut, roh bela diri memiliki atribut. Semangat bela diri Han Jie sudah memiliki tipenya sendiri, yang merupakan sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan tahap prasurgawi. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Han Jie sudah begitu menakutkan. Dalam pertempuran ini, Liu Chuan pasti kalah. Bagus, Han Jie memang baik, aku tidak salah mengira dia. Liu Chuan, oh Liu Chuan, kuharap aku bisa mengulitimu. Liu Yuanshan sangat senang dengan dirinya sendiri. Liu Chuan hanya biasa-biasa saja, bocah ini pasti punya kemampuan, hanya saja, tanpa dukungan keluarga, dia tidak akan bisa kabur. Liu Guodong menghela nafas dengan emosi. Jika Liu Chuan mendapat perlindungan dari kekuatan keluarga, dia pasti bisa tumbuh hingga ketinggian yang menakutkan. Bagaimanapun, seorang pejuang jenius menerima kecemburuan, tidak peduli seberapa kuat Liu Chuan. Namun, dia hanyalah sebuah bibit, dengan sekelompok orang yang lebih kuat darinya. Orang-orang itu pasti tidak akan mentolerir Liu Chuan naik ke tampuk kekuasaan, jadi Liu Chuan pasti berada dalam bahaya. Sayang sekali Liu Chuan adalah orang yang ditinggalkan. Di atas panggung, sepertinya sudah berhenti. Karena adanya pelindung air, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Liu Chuan tidak lagi bisa bernapas. Hanya dengan dukungan tekadnya, Han Jie sudah menunggu Liu Chuan gagal.
Tentu saja Liu Chuan belum menyerah. Dia tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya dan tertawa dengan sangat arogan. Hati Han Jie menegang, mengapa Liu Chuan memasang ekspresi seperti itu? Itu tidak masuk akal, pasti ada setan dalam kelainan ini. Liu Chuan, apa yang kamu tertawakan? Han Jie bertanya. Liu Chuan sangat gembira, ini benar-benar kesempatan yang sempurna. Namun Han Jie harus menghalangi mereka berdua, mencegah orang lain melihat apa yang terjadi di dalam. Bukankah ini memberi Liu Chuan kesempatan yang sangat bagus? Mantra mandi darah, jiwa iblis. Sudah waktunya untuk menggunakannya. Siapapun yang melihat Liu Chuan menggunakan roh iblis hanya akan menemui satu tujuan, dan itu adalah kematian. Inilah satu-satunya cara kartu truf mutlak Liu Chuan tidak akan terungkap. Ya, Liu Chuan tiba-tiba menjerit aneh. Tiba-tiba, mata Liu Chuan berubah. Han Jie terkejut, karena dia tidak bisa lagi menekan Liu Chuan, dan tubuh Liu Chuan tiba-tiba meledak dengan kekuatan aneh. Cih, Han Jie meremehkannya. Sekali lagi, dia dengan paksa menekan racun itu, menyebabkan semangat bela diri di tubuhnya melonjak seperti banjir. Di sisi Liu Chuan, juga terjadi perubahan. Zat hitam menyembur keluar, menyebabkan Han Jie langsung terpana. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Han Jie melihat pemandangan yang aneh. Benda hitam ini, apa-apaan itu? Jiwa iblis Liu Chuan bagaikan sebilah pedang yang membelah naga air. Karena roh iblis dan naga air bersentuhan langsung, bahaya semacam ini bisa langsung menyentuh jiwa Han Jie. Ahaha, Han Jie segera menutupi kepalanya. Itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Han Jie hampir tidak bisa bertahan, menyebabkan semangat bela diri runtuh. Setidaknya Han Jie adalah seseorang yang telah melalui ratusan pertempuran sebelumnya, jadi dia masih memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Han Jie memantapkan pikirannya dan mengendalikan semangat bela dirinya sendiri, tetapi saat ini, Liu Chuan masih dalam kendalinya sendiri. Liu Chuan, benda hitam apa ini sebenarnya? Han Jie mau tidak mau bertanya. Apakah kamu ingin tahu? Di kehidupan selanjutnya, Liu Chuan menggunakan kekuatannya, dan semua pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Kerusakan roh iblis jauh lebih tinggi daripada roh bela diri. Jika dipaksa menyerang, pembuluh darahnya tidak akan mampu mengatasinya, tapi terus kenapa? Saya, Liu Chuan, harus menang, berapapun risikonya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghentikan Liu Chuan. Roh iblis itu masih meletus. Dalam sekejap, seluruh tubuh Liu Chuan ditutupi dengan roh iblis, dan pedang hitam itu terpotong dengan kejam. Han Jie tidak tahan lagi, tapi dia masih bertahan. Ini jelas merupakan tarik-menarik. Pertempuran gesekan. Huff, Liu Chuan, tidak peduli apapun benda hitammu itu, aku harus menang hari ini. Han Jie masih memiliki kartu truf, segel. Han Jie dan Jin Feng sama, mereka berdua mengandalkan rune. Han Jie segera mengeluarkan 3 rune, dengan alasan menarik dirinya sendiri secara berlebihan, dia akan mengeluarkan sejumlah besar roh bela diri. Ketiga rune tersebut segera digunakan oleh Han Jie, menyebabkan dia mendapatkan kembali kendali atas situasi. Hal ini membuat roh iblis yang panik segera menjadi tenang. Liu Chuan, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatan, kekuatan. Han Jie tertawa sinis. Begitukah? Kamu bisa, dan aku juga bisa. Liu Chuan akan mempertaruhkan segalanya, menggunakan semua bulbus yang tersisa. Meridian Liu Chuan segera rusak, dan roh iblisnya melonjak lagi. Ya, Liu Chuan batuk darah, berubah menjadi jeritan. Engah, semangat bela diri Han Jie masih terlalu lemah di hadapan roh iblis, meskipun dia jauh lebih kuat dari Liu Chuan. Mengaum, naga air Han Jie sepertinya mengeluarkan banyak ratapan saat perlahan melepaskan Liu Chuan. Han Jie masih bertahan, tapi dia tidak cukup kuat. Naga air itu mundur sedikit demi sedikit, tetapi pada akhirnya, ia benar-benar kehilangan kendali atas Liu Chuan. Guodong, lihat apa yang terjadi di panggung bela diri. Mengapa aku merasakan energi aneh muncul? Liu Yuanshan merasakan ada sesuatu yang tidak beres di atas panggung. Liu Guodong juga terkejut di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Aku tidak tahu. Bibir Liu Guodong bergetar. Saat itu, Han Jie benar-benar dikalahkan, tirai air yang mengelilingi kedua tubuhnya tiba-tiba runtuh. Setelah itu, gelombang semangat bela diri merah mengambil alih segalanya. Ahaha, tidak hanya itu, beberapa saat yang lalu, Liu Chuan telah menyuntikkan roh iblis dalam jumlah besar ke tubuh Han Jie.
Liu Chuan ingin menghancurkan kesadaran Han Jie, sehingga dia bisa tertidur lelap selamanya. Meski tidak berakibat fatal seperti ini, Han Jie hanya akan menjadi sayuran seumur hidupnya. Tidak, ini benar-benar mustahil. Han Jie sangat ulet, kegigihannya telah melebihi ekspektasi Liu Chuan. Dia tidak menyangka setelah Han Jie menderita luka berat, dia masih bisa mempertahankan kesadarannya. Setelah menyerang Han Jie, Liu Chuan benar-benar melakukan sesuatu yang aneh. Dia mundur dan terbang ke bawah panggung. Tidak, aku ingin menang. Aku ingin menang. Han Jie melakukan dukungan terakhirnya saat dia perlahan mundur, mencoba yang terbaik untuk tidak jatuh. Semua orang menahan napas. Pertarungan ini terlalu intens. Siapapun yang jatuh lebih dulu akan kalah lebih dulu. 1 langkah, 2 langkah. Han Jie terus mundur, tetapi ketika dia sampai di sisi panggung, dia berhenti, dan pada saat yang sama, Liu Chuan sudah jatuh dari panggung dan jatuh ke tanah. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Han Jie tercengang. Baru setelah beberapa saat dia sadar, dan menyadari apa yang sedang dilakukan Liu Chuan. Mengapa Liu Chuan sengaja membiarkan dia menang? Mempermalukan saya, penghinaan. Tidak, segala macam emosi muncul di benaknya, menyebabkan Han Jie langsung pingsan. Pertarungan ini adalah aib terbesar bagi Han Jie. Engah. Han Jie meludahkan darah ke langit, matanya menjadi gelap, tubuhnya jatuh ke belakang, jatuh dari panggung, jatuh selamanya. Terkejut, pertarungan ini membuat semua orang hanya terkejut. Liu Chuan tertawa cemerlang sambil perlahan merangkak dan berjalan menuju yang lebih tua. Tetua, kemenangan dan kekalahan sudah diputuskan. Kenapa kamu belum mengumumkannya? Liu Chuan, sebagai orang yang gagal, sebenarnya sangat gembira. Sudut mulut tetua itu bergerak-gerak. Apa yang baru saja terjadi di arena? Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka semua bisa melihat siapa yang menang. Namun, kemenangan semacam ini merupakan penghinaan mutlak. Meskipun dia tidak mau, tetua itu hanya bisa berseru, Han Jie menang. Mendengar itu, Liu Chuan tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan terjatuh. Feng Liu dan Zhang Rou terbangun dari keterkejutan mereka dan segera berlari menuju Liu Chuan. Pemenang babak ini, tidak lain adalah Liu Chuan. Han Jie dan Liu Chuan mengalami koma berturut-turut dan dibawa untuk perawatan. Masih ada pertandingan lain di mana Liu Lun dan Liu Chen sudah tidak mood lagi untuk bertarung, dan berakhir dengan Liu Lun sebagai pemenangnya. Han Jie, ahli 9 tahap transformasi tubuh, telah terluka parah oleh Liu Chuan, dan kehilangan ingatannya seumur hidup. Adapun Liu Lun dan Liu Chen, mereka secara alami menjadikannya 3 besar. Apakah mereka berdua masih ingin melawan Liu Chuan? Jika mereka diberi 100 nyali, mereka tidak akan berani bertarung dengan Liu Chuan. Persis seperti itu, tirai kompetisi hegemoni United College dibuka. Ini jelas merupakan berita yang akan mengejutkan United College. Cheng Jin, si sampah Liu Chuan, sekali lagi kembali ke United College setelah bersembunyi di cabang samping selama beberapa tahun. Ini cukup mengejutkan. Untuk dapat mengalahkan ranker 9 tahap transformasi tubuh, seseorang yang mencintai Liu Chuan, hingga ingin mati. Seseorang yang membenci Liu Chuan, sampai ingin mati. Sudah berapa tahun sejak orang jenius seperti itu muncul dalam kehidupan Liu Chuan? Sepotong sampah tidak bisa memiliki langitnya sendiri. Orang-orang dari cabang lain semuanya menghela nafas dengan emosi. Liu Chuan sebenarnya sudah dewasa. Mungkinkah tidak ada seorang pun dari cabang samping yang dapat menekan Liu Chuan? Sekarang, Liu Chuan telah memperoleh kualifikasi untuk masuk ke United College. Ini adalah batu loncatan, melompat dari klan keluarga kecil yang tidak dikenal ke panggung dunia. United College adalah awal mula Liu Chuan. Liu Chuan telah memenangkan segalanya, termasuk uang di tangan mereka. Dalam pertempuran terakhir, dia mempertaruhkan lebih dari 400.000 koin emas pada Han Jie, dan semua koin emas itu sekarang menjadi miliknya. Apakah mereka marah? Tentu saja mereka marah. Mereka tahu bahwa Liu Chuan sengaja kalah dalam kompetisi, dan bahwa dia akan memenangkan banyak hadiah dengan cara ini, tetapi apakah mereka berani mengatakan apapun? Dengan Liu Chuan yang sekuat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa para petinggi jenius di United College akan mampu menginjak-injaknya. Inilah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan. Seminggu kemudian, perawatan Han Jie yang berada di cabang samping masih berlanjut, dan bisa dikatakan telah menggunakan sumber daya paling banyak dari cabang samping. Selain itu, Liu Yuanshan,
yang semula hanya terbaring di tempat tidur, kini sakitnya semakin parah. Dia menjadi gila karena tindakan Liu Chuan, saat dia berbaring di tempat tidur dan berteriak, "Tidak, itu sama sekali tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini?" Liu Chuan, tidak, bagaimana Liu Chuan bisa menang? Dia hanya sampah, selamanya menjadi sampah. Melihat ekspresi gila Liu Yuanshan, hati semua orang sakit. Istri Liu Yuanshan, Xiao Rufeng menangis hingga keluar air mata. Saat menginjak usia parubaya, Xiao Rufeng justru mengalami hal yang begitu tragis. Putranya sendiri, sekarang hidupnya tidak diketahui, dan suaminya telah berubah menjadi seperti itu. Xiao Rufeng berubah dari pemenang di kehidupan sebelumnya menjadi pecundang terbesar. Dia berharap dia bisa mati. Saat ini, orang yang untuk sementara waktu bertanggung jawab atas keluarga cabang hanyalah Liu Guodong. Dia benar-benar tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, dia harus membuat Liu Chuan jatuh. Kini, mereka tidak punya banyak kesempatan untuk bertarung. Begitu Liu Chuan masuk ke United Colleague, dia akan bertanggung jawab langsung, dan dengan kekuatan Liu Chuan saat ini, dia pasti bisa mendapatkan persetujuan dari Patriark. Pada saat itu, Liu Chuan akan dapat memulihkan statusnya dan menjadi orang paling berkuasa di keluarga Liu. Putra dari Patriark, bagaimana mungkin dia tidak tangguh? Oleh karena itu, Liu Guodong harus mengambil tindakan. Kali ini, Liu Guodong diam-diam mengirim seekor merpati ke keluarga Yang, dan keluarga Yang masih mengkhawatirkan tuan muda mereka, sehingga menyerahkan Liu Chuan. Mereka percaya bahwa meskipun mereka tidak melakukan apapun, keluarga Yang akan tetap menjaga Liu Chuan. Liu Guodong tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Saat melakukan sesuatu, dia harus melakukannya secara diam-diam agar tidak ada yang mengetahuinya. Liu Chuan, apakah kamu merasa lebih baik? Cepat minum, meskipun ini bukan ramuan obat yang mahal, namun tetap baik untuk kesembuhanmu. Feng Liu membawakan semangkuk obat yang mengeluarkan rasa manis dan pahit ke sisi Liu Chuan. Dalam seminggu terakhir ini, Liu Chuan, Xiao Qing dan Zhang Rou meminumnya, merawat Liu Chuan bersama-sama, baik siang maupun malam. Meskipun ramuan obat ini tidak mahal, semuanya digali oleh Feng Liu ketika dia naik gunung. Liu Chuan tertawa dan berkata, "Feng Liu, sudah kubilang Anda sebelumnya, jangan naik gunung dan menggali tanaman obat ini. Aku punya cara untuk memulihkan tubuhku sendiri." Meskipun dia mengatakan itu, Liu Chuan tetap tidak menolak Feng Liu. Setiap kali Feng Liu membawakan sup obat, dia akan meminum semuanya dalam satu tegukan. Melihat Liu Chuan selesai minum supnya, Feng Liu tersenyum di dalam hatinya, dan berkata, "Liu Chuan, dalam waktu 3 hari, ini akan menjadi waktu pemberian sertifikat untuk masuk ke United Colleague. Saat itu, mungkin terakhir kali kita bertemu." Benar, di masa depan, jarak antara mereka berdua akan semakin lebar. Jika Liu Chuan kuliah di United Colleague, lalu bagaimana dengan Feng Liu? Jelas bahwa mereka tidak bisa pergi ke United Colleague. Ini bisa menjadi perpecahan di antara mereka berdua, menjalani kehidupan yang berbeda. Liu Chuan ingin menjelajahi dunia dan menjelajahi seluruh benua. Adapun Feng Liu, meskipun dia tidak mau, dia kebanyakan mengabaikan yang lainnya. Menanggapi hal ini, Feng Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. "Liu Chuan, selama ini, terima kasih karena selalu memperlakukanku sebagai saudaramu. Karena menjadi saudara, aku benar-benar puas. Kita telah berbagi kesulitan, dan mengalami kesulitan bersama, dan sekarang, kita akan berpisah. Aku tidak punya apa-apa untuk mendukungmu, aku hanya bisa mengirimkan harapanku yang paling tulus. Liu Chuan, mulai sekarang, benua roh bela diri pasti akan meninggalkan namamu, tapi aku berharap pada saat itu lain kali, kamu akan mengingat seseorang bernama Feng Liu, saudaramu." Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya, menyebabkan hati Liu Chuan terasa masam. "Gou Fugui, jangan lupa, Feng Liu, kamu selalu menjadi saudaraku, jadi apapun yang terjadi di masa depan, buka saja mulutmu. Dimanapun aku berada, selama kamu membutuhkanku, aku pasti akan segera kembali." Feng Liu tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, Liu Chuan, saya puas dengan kata-kata Anda, saya tidak akan mengganggu pemulihan Anda, istirahatlah dengan baik." Tahu mengapa Feng Liu keluar mencari tempat untuk menangis diam-diam. Liu Chuan juga menghela nafas dengan emosi. Hidup memang seperti ini, tidak ada jamuan makan yang tidak bubar. Setelah itu, Liu Chuan mulai mengedarkan teknik kultivasinya untuk memelihara tubuhnya. Semua ini adalah efek dari mantra mandi darah.
Mantra mandi darah benar-benar berlebihan, setelah Liu Chuan mengaktifkannya dengan paksa, tidak ada satupun meridiannya yang bagus, karena semuanya menderita tingkat luka yang berbeda-beda. Untungnya, dengan resolusi Tuan Besar, yang mengharuskan para kultivator untuk menggunakan kekuatan kekerasannya, terdapat persyaratan yang sangat tinggi agar tubuh seorang kultivator menjadi sangat tangguh. Begitu ada masalah dengan tubuh penggarap, resolusi Tuan akan aktif untuk memperbaiki tubuh dan membantu penggarap memulihkan kekuatan tubuhnya. Liu Chuan bangun pagi-pagi untuk meregangkan tubuhnya sehari kemudian. Saat ini, dia telah memulihkan 70% energinya, jadi sudah waktunya dia mengumpulkan manfaat dari peralatan tambahan. Jangan lupa, untuk misi yang diberikan kepada Liu Chuan oleh aparat pembantu, jika Anda mendapat juara pertama, Anda akan memiliki kesempatan untuk memahami amanat kematian. Setelah memastikan tidak ada luka berat di tubuhnya, Liu Chuan segera berkomunikasi dengan aparat pendukung. Ding dong, Liu Chuan telah memastikan pemahamannya tentang kekuatan pukulan mematikan, bukan? Dikonfirmasi. Setelah itu, Liu Chuan menutup matanya dan peralatan tambahan segera membawa Liu Chuan ke lain waktu. Di dunia ini, kekacauan utama belum dimulai, dan segala sesuatu di sekitarnya hanyalah bidang putih. Liu Chuan tinggal di pusat dunia ini. Liu Chuan besar, sekarang saya telah membukakan kondisi pemahaman untuk Anda. Setiap serangan pasti memiliki tingkatan yang berbeda, sedangkan jenis serangan apa yang telah Anda pahami, semuanya tergantung pada Liu Chuan. Liu Chuan mengangguk dan segera duduk bersila. Pukulan mematikan. Bagaimana dia bisa memahaminya? Bagaimana cara memahaminya? Hal ini akan bergantung pada Liu Chuan untuk memahaminya sendiri. Perlahan-lahan, Liu Chuan memasuki kondisi meditasi. Pemandangan masa lalu terukir di benaknya. Sejak awal, dia ditemukan oleh Feng Liu di tepi sungai. Dari sana, dia dikirim ke lembah dingin, dan kemudian ke kompetisi murid United College. Setiap adegan pertempuran terus diputar, terulang kembali dalam pikirannya. Itu berulang lagi, dan waktu perlahan berlalu. Dunia primal chaos di sekitar Liu Chuan juga mulai berubah, dari tidak ada menjadi ada. Lambat laun, dunia putih berubah menjadi dunia gelap. Awan gelap menutupi langit, kilat bergemuruh, dan ombak menderu. Saya, Liu Chuan, adalah Liu Chuan. Aku ingin menempuh jalanku sendiri. Orang-orang yang menghalangiku, minggir. Saya, Liu Chuan, tidak mempermasalahkan orang baik atau orang jahat. Jika itu adalah iblis, maka itu adalah iblis. Jadi bagaimana jika kamu seorang iblis? Saat aku berada di puncak, aku akan menjadi dewa. Tiba-tiba, Liu Chuan membuka matanya, dan tombak surgawi muncul di tangannya tepat pada waktunya. Liu Chuan melompat tinggi dan memegang tombak surgawi di tangannya, dan dalam sekejap, seberkas cahaya melonjak ke langit dan langsung menghancurkan awan hitam. Tombak surgawi di tangan Liu Chuan segera tumbuh besar seperti jarum yang bisa membekukan lautan. Akhirnya, mereka langsung menuju ke dasar laut, menyebabkan gelombang besar setinggi langit. Hah! Liu Chuan sekali lagi menuju ke bebatuan besar di sisi laut. Seketika, langit runtuh dan bumi runtuh, gunung-gunung bergemuruh dan tsunami membuat seluruh dunia seolah-olah dihancurkan oleh Liu Chuan. Semesta 9. Nama serangan es Liu Chuan. Mengalihkan jangkauan serangan dan kekuatan serangan Liu Chuan, pada saat itu, tombak itu lebih dari sekedar tombak, ia menjaga ketertiban di dunia, jika ada yang berani melawannya, mereka akan dihukum. Dan apa ketertibannya? Pesanannya adalah Liu Chuan, Universe 9 harmonis, ini adalah langkah mematikan bagi pakar kelas Suan menengah. Kekuatannya tidak boleh diremehkan,